ya Bu ya, bagus sekali Bu. Ya. Sambil duduk juga boleh. Boleh. Tuh, Bu. Mantap, keren. Yos, kalau sudah online kasih tahu ya. Ini sudah online, Pak. Ya, kita bisa mulai. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini tanggal 17 Januari, Senin ya. Kita semua berada di Turki, tepatnya di Efesus. Tapi dalam konteks Alkitab, wilayah ini sebenarnya bernama Asia Minor. Kita melihat bangunan, bahkan reruntuhan, ya, reruntuhan yang ada. Bapak Ibu bisa lihat ini. Ini peninggalan hampir 2000 tahun yang lalu. Dan inilah kota Efesus. Peninggalan Imperium Romawi yang masih tersisa sebagai bukti bahwa sejarah atau hal-hal yang disampaikan maksud saya oleh Alkitab itu memang nyata, bahkan otentik sekali. Sepanjang kita memasuki area ini, kita hanya menemukan sebuah reruntuhan. Reruntuhan demi reruntuhan. Tetapi inilah arkeolog sebetulnya. Sebuah Salam Bapak dari Indonesia ya? Iya. Oh. Bukti. Nah. Iya, saya tinggal di sini sih. Oh. Shalom. Dari mana Indonesia? Bandung. Iya. Abdi orang Bandung. Iya. Sebuah bukti bahwa apa yang disampaikan, dicatatkan oleh Alkitab itu benar. Mana? Orang Bandung. Orang Bandung. Mana orang Bandung? Ah, Bandung. Kumaha damang ya? Walah, ya terus. Pak Alek agak menjauh Pak, suaranya masuk dari orang luar. Soalnya nggak kedengeran Pak Alex. Tes 1 2 Bapak Ibu Saudara. Halo. Ya, oke. Ya, sekarang jelas suaranya ya. Ya, jelas Pak, jelas. Baik. Tadi secara otomatis Baik. Tadi sampai Ya, Asnat, silakan. Ya. Iya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Sedikit saya mau menjelaskan tentang sejarahnya Turki ya. Dahulu disebut Anatolia dari bahasa Yunani atau Asia Kecil. Artinya terbitnya matahari atau timur, perbatasan Asia Timur
oleh etimologi bahasa umum Turki Anadolu yang berasal dari kata ana pada isi. Juga disebut dengan nama Latin Asia Minor. Ialah sebuah kawasan di Asia Barat Daya yang kini dapat disamakan dengan Turki. Nah, Bapak Ibu Saudara, jauh berabad-abad yang lampau, daratan Anatolia juga dikenal sebagai Asia Kecil dihuni oleh masyarakat Romawi dan Yunani kuno. Di antara mereka terdapat bangsa Hatti, Huria, Liberia, Lydia, dan Galatia. Bahasa yang mereka tuturkan dulu termasuk dalam rumpun bahasa Indo-Eropa. Akan tetapi pemandangan itu kini berubah drastis karena Anatolia hampir seluruhnya dihuni oleh orang-orang yang menamai diri mereka sebagai bangsa Turki. Meski sisa-sisa peninggalan peradaban Romawi dan Yunani kuno masih dapat kita temukan di Anatolia, namun nilai-nilai yang mengakar di tengah-tengah masyarakat di kawasan tersebut hari-hari ini hampir sepenuhnya Turki. Mulai dari bahasa, kesenian, hingga adat istiadatnya. Perubahan kultur masyarakat Anatolia dari corak Indo-Eropa menjadi Turki seperti sekarang tidaklah terjadi secara instan, tetapi melalui proses asimilasi dalam waktu yang sangat panjang. Para ahli antropologi menyebut proses asimilasi tersebut dengan istilah Turkification alias Turkifikasi. Proses ini berlangsung mulai sejak masa pemerintahan Kesultanan Seljuk dan semakin masif pada era Kesultanan Utsmaniyah. Dan pada masa Kesultanan Utsmaniyah ini, proses Turkifikasi menyentuh hampir setiap aspek kehidupan masyarakat Asia Kecil. Adanya ikatan perkawinan antara orang Turki dan non-Turki melahirkan generasi baru di wilayah tersebut. Dengan kata lain, pernikahan menjadi salah satu faktor yang ikut mendorong terjadinya asimilasi bangsa Turki di Asia Kecil. Pada tahun 1330-an, toponimi atau nama-nama tempat di Anatolia telah berubah dari bahasa Yunani menjadi Turki. Beberapa di antaranya adalah Ankara, yang adalah ibu kota daripada Turki. Dalam versi Yunani disebut Anggora. Izmir, Smyrna. Iznik, Nisea. Konya, Iconium. Antakya, Antokia. Anadolu, Anatolia, dan Istanbul, Konstantinopel. Selama abad ke-19, penduduk yang mendiami wilayah Kesultanan Utsmaniyah terdiri atas beragam etnis, antara lain Persia, Arab, Albania, Yunani, Bulgaria, Bosnia, Armenia, Kurdi, Sasas, Kirkasia, Suriah, Yahudi, dan banyak lagi yang ada di negeri ini. Bahasa Turki menjadi semacam bahasa pemersatu bagi masyarakat Majemuk tersebut, terutama di kalangan istana. Ketika pengaruh Utsmaniyah kian meredup pada awal abad ke-20, rasa nasionalisme Turki di tengah-tengah penduduk Anatolia semakin meningkat. Sebuah gerakan bernama Geng Tukler, Angkatan Muda Turki, mencetuskan gagasan revolusi untuk membubarkan Kesultanan Utsmaniyah dan membentuk sebuah negara bangsa yang modern bernama Republik Turki pada tahun 1923. Kita kenal sebagai Asia Minor di dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Kita angkat pujian ya. Yosua akan memuji Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja
segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab
haleluya, haleluya. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Kemuliaan besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Kemuliaan besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Thank you, Jesus. Haleluya. Haleluya. Ibu Pendeta Ida, mari berdoa, Bu. Apa yang ada di hati Ibu? Ya, baik, Kak. Terima kasih Pak Alex. Saudara-saudara yang kasih yang berada di Efesus maupun di rumah masing-masing, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian, baik yang berada di Efesus, Turki, maupun yang berada di rumah masing-masing. Tuhan Bapa dalam surga, kami mengembalikan puji-pujian hormat syukur kepadamu Tuhan, karena besar dan ajaiblah karyamu Tuhan, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Biarlah segala bangsa menyembah akan Tuhan di 7 benua ini Tuhan, dan juga khususnya di Asia Minor ini ya Bapa, di mana Pak Alex, Ibu Asnat, dan juga teman-teman yang lain telah menjajakan kakinya ke Efesus. Paulus yang kau utus di Efesus 2000 tahun yang lalu, bukalah terus ya Tuhan, bukalah rahasia-rahasia panggilan orang-orang yang bukan Yahudi dan juga yang Yahudi. Paulus telah mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting untukmu, dan kami percaya
kami pun akan mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting untuk-Mu. Oleh karena itu berkatilah akan prayer tower di Asia Minor, di Efesus ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, biarlah lawatan Tuhan terjadi di Turki, di Efesus, dan juga di tanah-tanah yang kami pijak Tuhan. Terima kasih, dan biarlah lawatan Tuhan juga terjadi atas segala dan juga atas kami di rumah-rumah dan negara-negara, kota-kota di mana kami tinggal. Biarlah segala bangsa bertelut-lutut mempersiapkan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami buka semuanya ini Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan memimpin dari awal, pertengahan sampai akhir. Terpujilah nama-Mu, ampunilah segala salah dan dosa kami ya Tuhan, baik pribadi, keluarga, umat-Mu ya Tuhan, dan juga dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Anita Pantau, mari berdoa. Ibu Anita Pantau, mari berdoa, Bu. Silakan. Ya, mari. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Bapa. Kami percaya Tuhan ini adalah rencana-Mu. Kami percaya Tuhan ini adalah kehendak-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau yang mengampuni segala dosa Tuhan. Engkau yang mengampuni segala kesalahan, kekerasan hati Tuhan. Tuhan, hanya karena darah Yesus kami menghampiri Engkau Tuhan. Bapa, kami mohon Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk Asia Minor Tuhan. Kami satukan hati kami Bapa. Tuhan, untuk Asia Minor Bapa, biarlah kiranya Tuhan sekali lagi Tuhan di akhir zaman ini Engkau mencurahkan Tuhan Roh-Mu Tuhan yang kudus Bapa untuk Asia Minor Bapa, seperti apa yang Engkau sudah nubuatkan di Yoel pasal 3 Tuhan. Mari Bapa, Tuhan Yesus kiranya belas kasihan-Mu Tuhan, pengampunan-Mu Tuhan untuk Asia Minor Bapa. Biarlah Tuhan, Roh-Mu Tuhan bekerja kembali sekali lagi Tuhan. Luar biasa untuk Asia Minor Tuhan. Sehingga banyak jiwa boleh datang menyembah Engkau Tuhan. Mengakui Tuhan bahwa Engkau adalah juru selamat satu-satunya. Menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Mesias Tuhan. Mari Bapa, Tuhan tolong Tuhan. Kami berseru Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan, hujan pertobatan boleh turun Tuhan atas Asia Minor ini. Biarlah kiranya Tuhan, mereka boleh melihat betapa perlunya Tuhan Yesus. Tuhan, mari Bapak. Saya Tuhan, kuasa kasih boleh melanda untuk Asia Minor ini Bapak. Biarlah Tuhan Kau memberkati pelayanan aku. Apa yang Tuhan sudah hati Pak Alex dan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memperlengkapi Tuhan. Engkau sendiri yang memimpin Tuhan. Apa yang harus dilakukan. Tuhan, mari kami percaya Tuhan. Apa yang Tuhan sudah mulai Tuhan. Apa yang sudah Tuhan sudah bukakan pintu. Tuhan pasti akan memberkati. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Tuhan kiranya mendengar doa kami. Karena kami alaskan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Ibu Ensia, mari berdoa. Membaca firman Tuhan Mazmur pasal 91. Ibu Yesi nanti membaca Efesus pasal 6. Baik. Kita membaca Mazmur 91, firman Tuhan dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk,
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Ya, langsung Ibu Yesi. Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Terima kasih. Bapa, kami mau dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Iya, Ibu Evi. Iya Pak Alex, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu. Boleh membaca 1 Korintus 16 ayat 9. 1 Korintus 16:9 sebentar. 1 Korintus 16 ayat 9. Ibu Heti boleh membaca Bu. Sorry, itu Kisah Rasul Bu. Kisah Rasul 16 Kisah kalau nggak Rasul. salah ya. Kisah Ayat Rasul 9. 16. Ayat 9. Iya. Kemudian Ibu Heti juga Kisah Rasul 19 mulai dari ayat 26. Iya. Saya Mulai Kisah dari ayat 26 sampai 29. 26. Ya, Iya, Ibu 26 Kisah Rasul sampai 16 ayat 9 ya Bu ya. Saya. Iya. Iya. Even kijken.
Beginilah firman Tuhan, Kisah Rasul 16 ayat yang ke-9. Ya. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Demikian firman Tuhan, Pak Lek. Baik, terima kasih. Dan juga kisah 1 Korintus 6 ayat 9. Terima kasih Bu Evia. 1 Korintus 16 ayat 9 juga dikatakan, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memang tadi kita telah membaca firman Tuhan bagaimana panggilan Paulus juga pergi ke Eropa, ya pergi ke Masedonia, dan juga akhirnya pergi ke Efesus, Bapak Ibu. Ya, dan memang Injil keluar dari Yerusalem, ya, setelah mengalami situasi penganiayaan. Bapak Ibu, dalam pemahaman saya, penganiayaan ini diizinkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena setelah mereka mendapat lawatan dari Roh Kudus, mereka penuh Roh Kudus, mereka bersekutu ya di rumah-rumah. Dulu gereja itu belum berbentuk seperti gedung seperti sekarang, tapi rumah-rumah, di persoalan rumah-rumah. Makanya kita baca Kisah Para Rasul kan, ya di rumahnya Petrus gitu kan, di rumah-rumah. Itulah gereja pada waktu itu. Jadi jangan kita bayangkan gedung-gedung seperti sekarang. Ataupun mereka memakai sinagog, ya tempat ibadahnya orang Yahudi. Bapak Ibu, saya lihat dalam hal yang saya pelajari, ketika mereka penuh Roh Kudus, mereka sudah dilawat Tuhan, ada rasa mapan, rasa cukup, ya sehingga mereka tidak pergi keluar. Sebenarnya penganiayaan yang diizinkan oleh Tuhan dimulai dari, kalau tidak salah Kisah Rasul pasal 8 oleh Saulus, dan dengan merajam Stefanus, dan dari situ semua pengikut-pengikut Kristus atau sekte Kristen pada waktu itu dalam pemahaman Yudaisme, ya, sekte Kristen pada waktu itu mulai dikejar-kejar, mulai mau dianiaya, bahkan dibunuh. Nah, pada waktu itu Injil dari Yerusalem keluar, Bapak Ibu. Mereka pergi meninggalkan wilayah Israel, ya, dan yang kita kenal Antioquia, ya, Antioquia di sana, ya, Antioquia di sana dikenal Kristen. Jadi orang-orang menyebut pengikut Yesus adalah Kristen. Artinya apa? Pengikut Kristus, murid Kristus. Nah, Bapak Ibu, setelah dari Antioquia, ya, karena mereka tersebar ke beberapa daerah, ya, di Asia Kecil. Nah, khususnya di wilayah Yunani, Bapak Ibu, ya. Pada waktu itu, ya, bukan pada masa ini. Jadi kita bawa pengertian kita pada waktu itu adalah Imperium Yunani, ya. Setelah itu Imperium Romawi, Bapak Ibu. Nah, mereka keluar, sampailah juga jemaat-jemaat ini di Efesus, Bapak Ibu. Ya, jadi orang-orang Efesus ini sebetulnya orang-orang Yunani kuno tadi, ya, karena imperium kekuasaan Yunani pada zaman Great Alexander, ya, makanya bukti-buktinya ada dewa-dewi, Bapak Ibu. Ya, pemujaan kepada dewa-dewa Yunani sebetulnya itu. Artemis, ya. Kemudian juga orang-orang di Efesus ini dari mana? Dari Romawi. Bapak, dari Masedonia, Lydia, Bapak Ibu tahu wilayah Lydia, seorang businesswoman. Nah, inilah penduduk Efesus. Nah, Rasul Paulus juga datang selama 3 tahun, ya, ke tempat ini, Bapak Ibu. Selama 3 tahun Rasul Paulus pagi, siang, dan malam mengajar. Nah, tadi kita telah membaca 1 Korintus 16 ayat 9, ada pekerjaan besar dan penting di kota Efesus. Jadi Bapak Ibu,
Efesus adalah satu kota kunci sebenarnya. Adalah satu kota penting bagi gerakan penginjilan. Karena Alkitab berkata di Kisah Para Rasul bahwa dalam 2 tahun, ya saya ulang, dalam 2 tahun, Rasul Paulus memenangkan Asia Minor. Ya, Asia Minor mana tuh Bapak Ibu? Pada waktu itu itulah ketujuh gereja di Kitab Wahyu. Ya, mungkin ada beberapa kawan-kawan kita dari Indonesia, mereka pikir Asia itu masa sampai ke Indonesia, tetapi Asia Minor itu adalah buntut sebetulnya Bapak Ibu. Asia Minor, Asia kecil adalah buntut dari Asia. Jadi memang Turki ini adalah perbatasan antara Asia dan Eropa. Nah, hari Kamis kita akan lihat Istanbul ya, dan kita akan nanti tahu juga bahwa ada selat Eporus namanya yang memisahkan antara benua Eropa dengan benua Asia. Jadi memang selama 2 tahun Paulus menginjil, dan yang luar biasa daerah ini dimenangkan. Daerah ini menjadi pengikut Kristus, Bapak Ibu. Ya, dia harus tinggal karena ada pekerjaan besar, penting dan besar. Sekalipun, nah ini garis bawahi, ada banyak penentang, ada banyak tantangan yang dialami oleh gereja Tuhan, oleh Rasul Paulus. Apa penentang, apa tantangan yang dihadapi? Adalah Bapak Ibu, kekristenan menghadapi selalu penyembahan berhala Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Dewi Artemis itu dewi kesuburan, ya, dewi perlindungan. Satu dewi ya, kalau wanita dewi, pria dewa, Allah dalam mitos Yunani. Ya, inilah yang dihadapi para pengikut penyembah Dewi Artemis, dan juga penyembahan kepada kaisar Romawi pada waktu itu. Ya, mereka menghadapi tekanan gereja. Rasul Paulus menghadapi tantangan dari pengikut-pengikut ini, Bapak Ibu. Sekalipun banyak penentang, tetapi di Efesus ini pekerjaan itu begitu penting dan pekerjaan itu besar. Dan memang terbukti, sekali lagi saya katakan, ternyata Asia Minor dimenangkan oleh Rasul Paulus dalam waktu 2 tahun. Bapak Ibu, ini luar biasa. Ya, luar biasa apa? Dari Efesus inilah kebangunan rohani terjadi, Bapak Ibu. Sesungguhnya ada sumur kebangunan rohani ya yang ada di kota ini, di wilayah ini. Nanti ada pendoa kami, pendoa kita, ya Pak Hadi dipanggil oleh Tuhan bersama tim, maksudnya sponsor mereka, ya rekanan mereka, Pak Hadi ditempatkan sudah 4 tahun di Efesus, Bapak Ibu. Nanti beliau akan bercerita bagaimana ketika beliau berdoa, sudah 4 tahun Pak Hadi ada. Nanti Pak Hadi boleh ya Pak bercerita bagaimana ketika beliau berdoa ada api itu datang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kami saat ini berada di stadion, Bapak Ibu. Stadion biasa ya, gladiator. Jadi memang ciri khas dari orang-orang Romawi adalah hiburannya tuh satu pertunjukan ya, stadion pertunjukan. Ya Ibu Astad bisa menunjukkan atau Pak Hadi ya bisa melihatkan, lihat ini gelanggang gladiator ini ribuan orang bisa berkumpul di sini Bapak Ibu. Ya, memang juga ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan, yang dikerjakan, Bapak Ibu bisa lihat dari berbagai sudut. Ya. Jadi memang Bapak Ibu, Efesus juga merupakan salah satu kota pelabuhan. Semalam sebelum kami mendarat, ya, kami melihat dari pesawat memang ada sebuah sungai dan laut yang besar sekali. Memang kota-kota yang paling strategis, ya, kota-kota yang dijangkau oleh Injil itu biasanya dekat pelabuhan, karena pada waktu itu transportasi yang paling efektif adalah menggunakan kapal laut. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
Efesus merupakan kota kunci, ya, di mana kebangunan rohani pernah terjadi. Tetapi menurut kitab Wahyu, ya, menurut kitab Wahyu saya mau ajak kita buka kitab Wahyu pasal 2 ya. Kita lihat bagaimana Wahyu pasal 2 ya, ayat pertama sampai dengan ayat 7. Siapa yang mau bantu baca Wahyu pasal 2 ayat pertama sampai ayat 7? Siapa yang cepat? Ya. Wahyu 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7, demikianlah firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ya, terus sampai ayat berapa tadi? Sampai selesai? Untuk jemaat Efesus sampai ayat 7. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan tidak mengenal lelah, ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semua engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Amin. Bapak Ibu, ternyata di dalam suratnya Yohanes ya di kitab Wahyu ya Bapak Ibu, ternyata ada satu koreksi yang sangat besar, yaitu Tuhan menghakimi jemaat Efesus. Menghakimi itu artinya mengkoreksi, memperbaiki. Nah, ketujuh jemaat di kitab Wahyu ini adalah gambaran ketujuh gereja sepanjang masa, Bapak Ibu. Dan memang semua surat itu berkata, aku tahu segala pekerjaan. Selalu dimulai dengan begitu. Artinya apa? Bahwa Tuhan sebagai Raja, sebagai pemimpin gereja, Dia tahu segala pekerjaan kita. Makanya dikatakan, engkau telah berjeri lelah, engkau tidak suka dengan orang berdosa, engkau tekun dalam pengajaran jemaat di Efesus, tetapi Bapak Ibu, engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ternyata hal yang sangat fundamental, hal yang sangat penting dalam mengiring Tuhan itu cinta mula-mula, kasih kepada Tuhan. Ternyata telah menipis. Bahkan tidak hanya menipis, telah sangat habis kasihnya. Jadi yang dilakukan oleh jemaat Efesus adalah apa Bapak Ibu? Yaitu hal yang rutinitas saja. Hal yang biasa saja. Ya sehingga dikatakan kalau engkau nggak bertobat, aku angkat kaki dian. Apa kaki dian? Ini kehadiran Roh Allah, kehadiran Allah sendiri. Dan benar Bapak Ibu, dalam sejarah gereja, ternyata kegerakan rohani yang pernah ada, yang pernah terjadi, ya ternyata hanya meninggalkan sebuah sejarah saja. Hari-hari ini setelah kakian diangkat, ya gereja hanya tinggal kenangan. Bahkan hari ini kita lihat dia dengan live dari Efesus tinggal reruntuhan saja. Makanya sekarang Tuhan sedang memanggil hamba-hamba Tuhan untuk berdoa. Berdoa bagi kebangunan rohani di kota Efesus. Sebelum saya tutup dengan sharing saya,
Apakah Ibu Heti bisa membantu membacakan, Bu? Kisah Rasul 19 ayat 26 sampai dengan 29. Kisah Rasul 19 ayat 26 sampai dengan 29, bagaimana pada waktu itu hebat sekali ya gerakan Rasul Paulus yang dipengaruhi oleh pelayanan di Efesus ini, sampai Dewi Artemis itu sepertinya dijungkir balikan. Kisah Rasul 19 ayat 26 sampai 29. Oke, Kisah Rasul 19 ayat 26. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia, telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis juga disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang berabad akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu meluaplah amarah, sampai 29. Iya. Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, katanya, besarlah Artemis, Dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka rame-rame membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Yes, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ini kemenangan yang begitu dahsyat dari Rasul Paulus, tetapi ingat bagaimana kemenangan itu harus dipertahankan. Ini yang menjadi sebuah pembelajaran. Indonesia, Asia sedang mengalami kebangunan rohani, revival yang besar, tetapi bagaimana 25 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, Eropa telah mengalami, tetapi sekarang terdegradasi. Tetapi mundur ke belakang, Efesus pernah mengalami kejayaan di masa lalu, tetapi sekarang redup. Makanya kami dipanggil ke Eropa untuk berdoa, Pak Hadi dipanggil ke Efesus untuk berdoa. Sekarang kita bekerja sama. Pak Hadi, boleh bercerita Pak Hadi, bagaimana panggilan Tuhan Pak? Ya, dan pengalaman Bapak yang didatangkan oleh api yang besar Pak. Sudah 4 tahun. Silakan Pak Hadi. Ya, shalom Bapak Ibu. Terima kasih Pak Alex. Saya sedang berada di puncak. Haleluya. Ya, terima kasih. Sebenarnya ini adalah divine connection Bapak Ibu. Jadi singkatnya Tuhan panggil saya melalui mimpi 3 kali. Ya, Tuhan koneksikan dengan orang-orang yang memang Tuhan pakai untuk menggenapi apa yang Tuhan perkatakan dengan saya. Akhirnya melalui proses yang panjang, tapi saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Dia melaksanakannya sampai itu digenapi. Akhirnya ya puji Tuhan saya sudah 4 tahun di tempat ini dan Tuhan genapi apa yang diperkatakannya dengan saya puluhan tahun yang lalu. Jadi ada rencana Tuhan yang luar biasa yang akan Tuhan lakukan melalui anak-anak Tuhan, bukan melalui saya saja, tapi melalui Bapak Ibu yang sudah Tuhan percayakan di antara bangsa-bangsa. Puji Tuhan, kita terus berdoa untuk Turki, agar Tuhan melakukan hal-hal yang besar kembali seperti dulu yang Tuhan dulu pernah lakukan melalui rasul-rasulnya, melalui orang-orang pilihan Tuhan. Jadi ini bukan tugas saya, bukan tugas siapa-siapa, tapi tugas orang-orang percaya untuk membangkitkan tulang-tulang kering. Kita panggil setiap mereka, tempat-tempat sunyi harus ada doa, pujian, penyembahan. Jadi inilah yang menjadi kesukaan Tuhan yang memang kita harus lakukan hari-hari ini. Oh, haleluya, haleluya. Saya tambahkan sedikit, ini tempat adalah stadium di mana tadi Pak Alex sudah sampaikan kepada Bapak Ibu tentang di Kisah Rasul 19. Jadi di sinilah tempatnya yang disebut dengan stadium itu. Jadi pertengkaran di sini, tetapi Paulus tidak berbaur dengan mereka. Paulus diamankan supaya apa? Supaya tidak terjadi pertengkaran. Haleluya. Itu aja Pak Alex. Tuhan Yesus memberkati.
Pak Hadi, Pak, bercerita juga Pak ketika Bapak berdoa ada api yang datang tuh Pak satu malam Pak. Boleh Pak, karena ini menandakan memang tempat ini memang tanah yang suci yang Tuhan pilih untuk sebuah revival Pak. Oke, baik Pak. Satu hari saya berdoa, saya ambil waktu. Nah, biasanya jam-jam doa saya itu saya menikmati itu jam-jam 2 pagi sampai jam 4 sampai jam 5 itu. Ya, jadi saya sedang berdoa di menara doa. Saya melihat api Tuhan, api Roh Kudus itu berjalan gitu loh. Berjalannya bukan di mana-mana tetapi di Turki. Ya, jadi saya melihat api dan saya kaget. Jadi bukan sekali 2 kali saya dapat penglihatan, tapi bukan hanya api saja, ada juga malaikat Tuhan. Ya, jadi api ini yang sangat kuat dan saya percaya meskipun pesan Tuhan ini adalah disampaikan melalui apa yang saya lihat, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar apa yang Dia perlihatkannya kepada saya dan mungkin kepada Bapak Ibu juga. Inilah yang saya dapatkan. Jadi luar biasa. Tuhan membakar Turki hari-hari ini melalui siapa? Amen. Melalui kita orang percaya, Yes. bukan orang lain. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Pak Hadi, terima kasih Pak. Saya juga bersyukur bahwa Pak Hadi dan Ibu boleh bersama-sama dengan kita saat ini. Dan luar biasa gambar yang Pak Hadi kirim, ini stadion gladiator istilahnya Bapak Ibu ya. Pertunjukan hiburan dari orang-orang Romawi. Dan di setiap jajahan, baik di Israel, di Yunani yang kami datangi, di Turki, semua selalu ada tempat ini Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya satu. Ya seperti di Laodikia itu ada beberapa tempat gladiator seperti ini sesuai dengan kapasitasnya. Senang sekali. Sebelum nanti Pak Hadi juga berdoa, apakah ada yang mau bertanya tentang hal ini? Silakan. Pada Pak Petrus Hansor dari Papua. Shalom Pak Petrus. Ya, Pak Alex. Saya pengen tanya, itu kapasitas di stadion itu berapa besar ya Pak? Berapa besar? Berapa jumlah orang di situ kalau sekali nonton gladiator seperti itu Pak? Kalau nggak salah di Efesusnya paling terbesar ya Pak. Di depan juga ada Pak, di depan juga ada di pintu gerbang. Tapi kalau seingat saya pernah guide tour sampaikan, kalau nggak salah 20.000 Pak, kalau tidak salah. Wow. Pada waktu itu. Nanti saya bisa akan cek lagi. Iya, itu nanti saya akan. Betul ya Pak Hadi ya? Betul. Luar biasa besarnya gitu ya. Iya, dan betul. betapa mengerikannya ketika pada saat orang-orang Kristen diadu dengan binatang-binatang buas di tempat itu, dan orang-orang yang begitu banyak bersorak-sorak, begitu mengerikan sekali gitu ya. Suara Pak, itulah hiburan dari orang-orang Romawi Pak. Aduh, mengerikan sekali. Dan di sini darah itu banyak tertumpah ya Pak ya, seperti itu. Wah, ngeri Pak. Ketika saya melihat ini, saya menjadi rasa bulu kuduk berdiri, merasa bahwa banyak sekali darah-darah martir orang-orang percaya yang ada saat itu, mereka jadi korban akibat dari keganasan orang Romawi ya. Itulah dia Pak. Makanya Rasul Paulus berkata ada pekerjaan penting dan besar sekalipun banyak penentang dari Romawi sendiri, dari orang-orang Yunani kuno dalam penyembahan berhala mereka yang menekan kekristenan. Seperti itu. Justru saya melihat bahwa dengan adanya korban begitu, kekristenan begitu luar biasa. Pertumbuhannya luar biasa. Dengan pertumpahan darah, orang Kristen tetap imannya tetap kuat. Justru terbalik ketika 300 tahun kemudian, kekristenan menjadi agama negara, kekristenan menjadi sangat menurun, dan tidak ada tantangan lagi, kekristenan hilang di Efesus ya. Nah, hal yang itulah terjadi Pak. seperti itu ya. Ya itulah Pak yang ditakutkan adalah bahaya kenyamanan itu. Ya makanya penganiayaan, penderitaan, kesengsaraan itu merupakan satu penyertaan dari orang Kristen. Karena ketika kita mengenai penganiayaan, kita kan makin dekat dengan Tuhan. Penyerahan kita, doa kita, ya kan, semua kehidupan kita diserahkan begitu kuat. Ya, jadi kualitas imannya ketika ada penganiayaan, ada kesulitan berbeda. Ya, dengan waktu ada di dalam zona nyaman. Makanya contoh ya Eropa sekarang. Dia menjadi kekristenan itu jadi legalitas.
negara, agama negara. Hidup dalam kenyamanan. Nah, imannya nggak hidup, walaupun simbolnya Kristen. Tapi kerohaniannya mati. Makanya yang lebih kuat filsafat. Itu Pak Petrus. Memang zona kenyamanan itu sangat berbahaya sekali. Iya. Oke, itu Pak Alex, mantap sekali. Saya senang. Baik. Baik. Saya tanya satu lagi Pak. Tempat Dewi Artemis itu sudah dikunjungi belum Pak? Dewi Tadi Efesus ada. apa? Oh, belum. Mungkin saya kembali lagi. Tadi kita sudah ada, saya kembali lagi. Sebentar kita ke depan. Pak Petrus, Ibu, mari kita kembali lagi ke ikon di sana. Baik, sambil saya jalan, mungkin ada yang mau bertanya? Ayo, yang lain, Ibu Evi. Atau saya Pak boleh Hadi, tambahkan, silakan, Pak. Iya, silakan. Ya, tempat kuil Artemis sebenarnya ada di satu daerah, tapi nggak jauh dari tempat ini. Itu hanya tinggal puing-puing saja, karena ornamen yang aslinya itu sudah dibawa ke luar Turki. Jadi Artemis itu ada di sekitar 1 kilo dari tempat ini, ya. Jadi nanti mungkin Pak Alex boleh ke sana, tapi hanya puing-puing saja sih kelihatannya. Baik Pak. Oh, terima dari kasih tempat Pak. ini ada simbol-simbol kayak semacam Nike, ya, terus Starbucks, lalu apa namanya? Nike ya, juga. Lambang Nike ada. Begitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu, ini saya beritahu, ini yang saya itu tuh adalah itu main roadnya Efesus. Ini dulu ujung-ujungnya itu laut. Jadi sekarang permukaan laut menurun. Paulus itu dia selalu naik perahu hanya sampai di sana saja untuk memasuki kota Efesus. Itu main roadnya. Nah, itu main roadnya. Ya, saya kasih tahu. Iya, Pak Hadi, mungkin ada informasi lagi yang lain boleh disampaikan. Ya. Ya, ini main road-nya ya. Oke. Bila Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Oh, gitu ya, Pak. Luar biasa. Ya, namanya dulu zaman Paulus disebut dengan Cleopatra. Oke. Ratu Cleopatra. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan, Ibu Evi, Ibu Heti, Ibu Pendeta Ida, Ibu Anita, Pantau. Ada siapa Pak lagi Alex yang hadir? satu. Silakan. Tadi Pak Alex katakan itu Pak Hadi mau katakan tentang sumur. Sumur itu apa Pak maksudnya Pak Hadi? Sumur yang dikatakan sumur itu. Ya, sumur di Turki. Iya. Terima kasih. Iya, baik Bu. Tadi saya ingin menyampaikan itu sebetulnya sebuah kiasan Bu, seperti zamannya Yakub bahwa sumur Abraham itu sumur air ya itu ditimbun oleh musuh. Kemudian Yakub menggali kembali sehingga keluar airnya, itu Kejadian pasal 26. Nah, itu sebuah ilustrasi saja bahwa sumber kebangunan rohani 2000 tahun lalu telah ada di bawah sini istilahnya. Nah, kita bagaimana menggali kembali di dalam doa, ya, mengangkat kembali sumur-sumur yang telah ditimbun oleh musuh, sehingga itu keluar, memancar kembali, seperti itu, Ibu. Amin. Terima kasih, itu Pak satu Alex. ilustrasi, Bu. Ya, baik Pak Alex. Iya. Terima kasih Pak Alex. Silakan, kalau Ibu Ida, silakan lagi kalau ada yang mau bertanya. Saya mau bertanya, Pak, kalau boleh. Oh, Ibu Lucy. Pagi semuanya. Iya. Saya ingin tahu ada berapa persen jumlah penduduk Turki yang masih beragama Kristen dan mungkin yang masih tinggal di Efesus. Apakah ada sisa-sisa orang Turki yang masih memegang kepercayaan Kristen, dan kalau ada, apakah masih ada gereja mereka? Punya gereja atau tidak? Iya, itu Pak Hadi. Coba Pak Hadi, mari Pak. Bapak lebih tahu sumber literaturnya Pak. Silakan Pak Hadi.
Ya, haleluya. Ya, untuk peninggalan-peninggalan sampai hari ini memang masih banyak ya orang-orang Turki yang percaya kepada Tuhan, menjadi pengikut Kristus, dan gereja juga di sini ada, ya, gereja di Efesus. Jadi berbagai macam aliran, ada yang Protestan dan ada yang karismatik. Jadi khususnya orang-orang Turki itu lebih banyak percaya kepada Tuhan, yang tadinya Muslim itu menjadi percaya karena mereka secara pribadi bertemu dengan Tuhan. Ini yang saya temukan hari-hari ini, Tuhan bekerja dahsyat. Jadi ada, Bu, gerejanya, orang-orang Turki, ada orang-orang Kristen. Dan itu banyak. Puji Tuhan ya masih ada ya. Mungkin ya bisa mengadakan kerjasama mungkin dengan salah satu dari gereja atau beberapa gereja gitu untuk ya bersama-sama berdoa mungkin atau apa ya. Iya. Sorry, nggak kedengeran ya? Mungkin bisa kerjasama dengan salah satu dari gereja. Mungkin kalau yang dari Protestan, Ibu Ida mungkin bisa mengadakan kontak atau apa gitu ya. Bisa bersama-sama ya, berdoa. Kita sudah melakukan itu, Bu. Di sini ya? kita sudah terkoneksi dengan karismatik, dengan Protestan, bahkan dengan orang-orang yang new believer juga itu baru kita adakan kontak. Baik. Kan gitu ya. Terima kasih. Iya, Pak Petrus, ini ada gambar di ikon dari Efesus. Ini ada seorang dewi, Pak. Oh, udah. Pak Petrus lihat atau semuanya melihat? Iya, Pak. Lihat, Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, Bapak Ibu. Satu kali di bulan Desember lalu, saya juga datang ke Turki, mulai tanggal 11 sampai 19 Desember ya. Kemudian waktu saya baru tiba di kota Ankara, saya diajak makan di sebuah restoran. Ada hal yang menarik, pada waktu itu sang pelayan restoran begitu antusias sekali waktu kami datang, dan dia banyak ngomong walaupun kita sedang makan. Tetapi ada cerita yang disampaikan seperti ini. Dulu dia bilang nenek moyang saya Kristen. Ya. Tetapi oleh karena kekuasaan dari Ottoman, kami berubah jadi Muslim, dia bilang, jadi Islam. Dulu nenek moyang saya Kristen, dia bilang seperti itu. Maria malah dia bilang namanya. Wah, saya cukup menarik ya mendengar perkataan dia bahwa memang ratusan tahun lalu gitu ya, bahwa sisa-sisa kekristenan sebetulnya masih banyak. Oleh karena sebuah perubahan zaman dan kekuasaan, sehingga agama atau keyakinan terdegradasi. Nah, itulah makanya kenapa Tuhan mengirim hamba-hambanya. Ya, ada juga di gereja dari Korea, Pak Hadi, ada beberapa negara atau gereja, Pak, yang diutus ke Efesus, Pak, yang Bapak kenal, kawan-kawan Bapak, untuk berdoa, Pak. Sorry, Pak. Gereja atau orangnya, Pak? Atau orang atau misionari, Pak. Ya, kita ada beberapa orang dari misionaris juga, dari UK, ya, dari Syria. Ya, terus Pak. Sorry. Ya, dari apa namanya? Dari
apa sih, Kolombia, dari Hongaria, dari Polandia, dari Korea, dari China. Nah, kita ada semacam komunitas di sana. Setiap hari Senin sih sebenarnya. Hari ini saya libur, saya nggak bisa bergabung sama mereka. Nah, kita Indonesia sungguh sangat diperlukan mengenai pujian penyembahan sesungguhnya ya. Kalau doa-doa itu Korea, Cina itu lebih luar biasa, tapi Indonesia kuatnya di pujian penyembahan. Jadi keadaan Indonesia mewarnai ya gereja-gereja Tuhan yang ada di sini, sehingga terjadilah karismatik dengan gaya-gaya bebas menyembah gitu loh. Ini bukan denominasi, kita tidak berbicara tentang denominasi, tapi inilah yang terjadi hari-hari ini. Mereka memerlukan suatu perubahan di dalam ibadah. Ya, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan, kita akan tutup ya pertemuan kita. Kalau bisa hari Kamis boleh bergabung kembali di Istanbul, di Hagia Sophia, satu bangunan gereja ortodoks dan pusat gereja ortodoks yang berubah menjadi masjid. Baik, Pak Hadi boleh doa tutup Pak. Nanti kita ada doa berkat juga. Silakan Pak Hadi. Baik Pak. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami sudah berjalan dan melangkah ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memberikan kebangkitan, Engkau Allah yang membangkitkan kembali ya Tuhan tulang-tulang keringat di tempat ini. Kami yakin dan percaya seperti dulu apa yang Engkau sudah lakukan di tempat ini Tuhan, begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang Engkau sedang kerjakan melalui nabi-nabimu, melalui rasul-rasul, melalui hamba-hambamu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, kami berada di tempat ini, kami percaya Roh Tuhan membangkitkan kembali Tuhan ketika kami berdoa dan meminta kepadamu Tuhan untuk Engkau lakukan hal yang besar kembali ya Tuhan. Begitu banyak Tuhan orang-orang yang tidak percaya kepadamu di tempat ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus, keberadaan kami di tempat ini ya Tuhan, Engkau bekerja Tuhan luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan di tempat ini bukan hanya sekedar melihat atau berwisata, tidak hanya sekedar berkunjung, tetapi mereka Tuhan melihat kebenaran Tuhan ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan ketika mereka melihat dan merenungkan Tuhan apa yang Engkau sedang lakukan ya Allah. Biarlah Tuhan Engkau lawat setiap mereka, para pengunjung tidak kembali dengan sia-sia, tetapi Roh Tuhan melakukan perkara-perkara besar atas setiap mereka. Kami panggil jiwa-jiwa, ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui tempat ini Tuhan mereka melihat Engkau Allah yang luar biasa. Mereka kagum akan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati tempat ini Tuhan. Tempat di mana banyak jiwa-jiwa yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Melalui kami Tuhan, kami menanam Tuhan. Kami patok Tuhan tempat ini. Biarlah tempat ini menjadi tempat ada perjumpaan dengan Tuhan. Revival terjadi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Yes, berapa kami yang sudah boleh hadir. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa tidaklah kebetulan kami ada bersama-sama di dalam Zoom dan YouTube. Tuhan, taruhlah beban-Mu di hati kami, bahwa tidak hanya untuk keluarga kami saja, atau gereja kami saja, atau kota kami saja, tetapi panggilan-Mu untuk Asia Minor, kekristenan yang pernah ada, yang pernah berjaya, biarlah yang hari-hari sedang tertidur, bahkan sedang alami kematian, mati secara suri, biarlah kami boleh menjadi revival, pembangkit
dengan berdoa bersama-sama agar kami sebelum Kau datang kedua kali, kami melihat kebangunan terjadi kembali dan api itu kembali ke Yerusalem dan tibalah kesudahannya. Seperti Imamat pasal 26 berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat di dalam Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus bersama dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan memberkati. Sama-sama. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. God bless Turki. Sama. Iya, God bless. Hari Sabtu Dan ada Ibu Asna. sama Ibu Rita Wahyu, iya, webinar tentang akhir zaman. Oke. Sampai hari Bye-bye. Kamis. Dah. Oke, sampai hari Kamis. semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Alex.